Balik lagi di Coolcast, ngademin yang panas-panas. Di kesempatan kali ini, Jihan kedatangan tamu yaitu Bapak Dr. Andes Agus Kristiono MSI selaku Kepala Kesbangpol Kabupaten Wonosobo. Boleh saya hai ke kamera, Bapak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di Mandua Wonosobo sedang ada sosialisasi mengenai pemilihan demokrasi bagi teman-teman generasi muda atau Gen Z ya lebih khususnya. Sebelum Jihan mulai tanya-tanya, Bapak boleh mengenalkan diri dan juga menceritakan sedikit pengalaman Bapak selama di Kesbangpol. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Tadi sudah disebutkan kami nama Dr. Andes Agus Kristiono MSI selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo. Sebelumnya kami sudah hampir 3 tahun lebih bekerja di membantu Pak Bupati tentunya di bidang kesatuan bangsa dan politik di pemerintah Kabupaten Wonosobo, yang mana kami sampaikan sedikit bahwa ada beberapa tugas dari Kesbangpol. Yang pertama adalah dari pencegahan narkoba, dari pembinaan generasi muda bela negara, terus pembinaan ormas, dan juga pembinaan ataupun kaitannya dengan sosialisasi kaitannya dengan masalah pendidikan politik, yang mana bahwa kita laksanakan hari ini di Man 2 Kasak Kabupaten Wonosobo. Jadi itu beberapa hal. Sebenarnya tentunya masih banyak sebetulnya di beberapa tugas secara rinci yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dan kenapa hari ini kita fokus ke pendidikan politik terusnya bagi generasi muda? Karena yang namanya dinamika politik itu tidak hanya berhenti setelah pemilu maupun pilkada. Betul sekali. Ya, jadi pendidikan politik harus selalu kita tingkatkan, harus kita sampaikan dengan kolaborasi terkait. Dalam hal ini ada pemangku kepentingan, ada stakeholder terkait, ada KPU, Bawaslu, legislatif. Hari ini dengan legislatif, dengan tokoh masyarakat juga dan sebagainya, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Hari ini kita laksanakan, kita kolaborasi dengan bapak-bapak dari legislatif, bagaimana bisa menyampaikan khususnya dalam hal partisipasi pemilih bagi generasi muda, yang mana kita nanti di tahun 2029 selama aturannya belum berubah, kita akan mengadakan pemilu lagi, baik pemilu legislatif, presiden, dan nanti selanjutnya kan dilanjutkan dengan pemilu kada. Oke, jadi kegiatan itu seperti yang barusan Bapak Agus sudah sampaikan. Hari ini kita juga kedatangan dari Badan Legislatif yaitu DPD Kabupaten Wonosobo. Kenapa ini diadakan di Mandua? Karena kami akan menjadi sebagai pemilih pemula nanti pada 2029 selama ketentuan itu belum diganti, begitu ya Bapak? Yeah. Oke. Tadi Jihan dengar Bapak udah 3 tahun berada di Kesbangpol, pastinya sudah mengalami banyak naik turun dan pengalaman. Tapi untuk melihat era digital seperti sekarang nih Bapak, sama bertemu tadi teman-teman mungkin generasi Z, itu tuh menurut Bapak sendiri, apa sih yang bisa generasi muda tuh lakukan untuk berkontribusi dalam dunia politik, khususnya dalam pemungutan suara? Oke, terima kasih. Jadi yang pertama kami sampaikan, di era sekarang itu kita semua termasuk generasi muda tidak bisa yang menghindari apa itu yang namanya teknologi, termasuk digitalisasi. Iya, betul. Jadi kita yang namanya digitalisasi itu tidak boleh tabu, karena kita setiap hari sudah harus familiar. Nah, tapi sebelum masuk ke ranah politik, tapi kita harus bijak. Harapan kita harus bijak menggunakan digitalisasi. Kita tidak bisa menghindari digitalisasi, tapi kita harus bijak. Terutama dengan banyaknya konten-konten yang sekarang kan begitu memberikan ruang yang bebas. Iya, betul. Baik dengan media apapun, mungkin YouTube, Facebook, Twitter,
IG dan lain sebagainya lah yang memang seperti itu. Jadi harapan kami terus kepada generasi muda harus bijak untuk bisa menggunakan berbagai media sosial yang digitalisasi itu, digunakan hal-hal yang positif, dicari hal-hal yang positif, nanti dimanfaatkan. Khusus untuk politik, disitulah sebagai ajang, karena di situ kami harapkan peran dari generasi muda, karena salah satu harapan kita atau tugas dari generasi muda adalah sebagai agen perubahan. Bagaimana dengan inovasinya, dengan pemikirannya, dengan kolaborasinya itu akan memberikan suatu perubahan yang positif, terutama dalam hal kebijakan-kebijakan yang bersifat politik, yang nantinya juga bisa berimplikasi kepada masyarakat, tentunya juga di kalangan generasi muda. Gunakan. Kalau ada pasaran pendapat, kita sudah punya ruang melewati digitalisasi dapat pendengarkan suara dengan sopan, dengan santun, sekaligus mungkin juga disertai dengan adanya alternatif solutif. Nah, itu sebagai bahan masukan. Jadi harapan kita juga tidak hanya mendengarkan sekedar kritik, tapi juga ada mungkin ada alternatif solutif yang nantinya juga kami selaku yang di pemerintahan akan mengemas, mengkolaborasikan dengan pihak-pihak terkait, dengan OPD terkait, dengan legislatif ataupun stakeholder terkait, bagaimana nanti menentukan suatu formula yang baik yang akhirnya juga bisa membawa perubahan kepada masyarakat secara umum, yang termasuk di dalamnya adalah para adik-adik kita, pada anak-anak kita generasi muda. Harapan kayak itu. Jadi gunakan teknologi dengan bijak. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya provokatif. Kalau kita kenal sekarang hoax itu kan berita yang tidak diketahui narasumbernya, kurang tidak jelas, dan sifatnya juga kurang ditahu kebenarannya, itu harus benar-benar memfilter. Tapi bisa untuk mentangkis seperti itu, kalau memang itu berita itu hoax, bisa pemuda itu di situ peran aktifnya untuk bisa memfilter, istilahnya penyeimbang dengan berita-berita yang segar, berita-berita yang bisa dimengerti masyarakat, ajakan-ajakan yang sifatnya positif dan lain sebagainya, atau mungkin media-media yang lain yang bisa dimasukkan ke media itu dengan adanya informasi mungkin sosial, karena kan informasi sekarang dengan media sosial itu kan sangat cepat sekali dengan itu, hal semacam itu. Artinya kita bijak. Nah, itu juga tujuannya pada politik. Para generasi muda tidak dibatasi sekarang ruangnya, tapi gunakan ruang-ruang yang ada, itu termasuk di medsos dan lain sebagainya, baik dalam untuk menyampaikan aspirasi politik, mengkritik kebijakan publik dan sebagainya dengan sopan, dengan santun, dengan etika yang tidak akan meninggalkan daripada norma-norma kita selaku generasi muda, selaku pelajar, selaku mahasiswa. Itu intinya seperti itu. Oke. Platform memang sangat luas ya Bapak. Ya, memang era digital ini selain memiliki banyak sisi positif, pastinya juga memiliki sisi negatif yang nggak kalah banyak juga teman-teman. Oke, kalau tadi yang Jihan tangkap juga, karena era digitalisasi yang sangat cepat, itu tentunya kalau mungkin dari Kesbangpol sendiri pasti menemukan tantangan untuk ya mungkin menjaga perdamaian, betul. Terus untuk demokrasi, dan itu bagaimana cara Kesbangpol ini menghadapi tantangan-tantangan itu? Oke, terima kasih. Jadi memang betul apa yang disampaikan dengan media itu. Harapan kita itu kan yang sifatnya mungkin negatif, yang mungkin kurang pas lah bagi masyarakat, pelajar dan sebagainya. Kami dari Kesbangpol bekerja sama dengan mestinya OPD terkait, dalam hal ini mungkin kalau di Kabupaten Lombok ada Kominfo ya selaku yang menekan di masalah komunikasi informasi media seperti itu. Sebagai satu contoh, kami juga kemarin di tahun 2025 kemarin dari Kesbang untuk istilahnya memberikan ruang minat pada generasi muda. Kita dari Kesbang ingin sebenarnya adik-adik kita, anak-anak kita itu seberapa besar sih minatnya, misalnya sesuai dengan Kesbang ya, masalah cinta negara, bela negara, ideologi Pancasila dan sebagainya. Ya, kita adakan lomba video kemarin, alhamdulillah banyak juga pesertanya ternyata kok dari generasi muda kok. Mereka buat kita bikin sayembara lomba video pendek dengan tema ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, cinta tanah air, terus budaya-budaya kerukunan dan sebagainya. Ternyata juga dari generasi muda kita banyak yang mengikuti juga, banyak pengikut-pengikutnya yang mengirim alat video. Nah, itu kan membuktikan bahwa di satu sisi yang
semakin derasnya medsos yang mungkin barangkali ada beberapa yang kurang pas, tapi satu sisi kita juga masih banyak sebetulnya pemuda kita, generasi muda yang sifatnya positif, bagaimana kita mereka-mereka itu, adik-adik kita, anak-anak kita itu cinta terhadap tanah air, bela negara, ideologi Pancasila dan lain sebagainya. Ternyata juga masih banyak seperti itu. Nah, harapan itu dari mereka itu menjadi agen-agen yang nanti juga bisa menggugah daripada semangat-semangat daripada generasi muda yang lain, teman-teman yang lain untuk biar bagaimanapun juga akar negara kita adalah akar negara yang berdasarkan pada kerukunan, gotong royong. Jangan sampai kalau dikaitkan dengan demokrasi, jangan sampai demokrasi itu yang sifatnya ya untuk kebersamaan memenjadikan suatu menjadikan suatu perpecahan. Karena perbedaan prinsip, perbedaan pilihan jadikan perpecahan. Jadi oke lah mungkin dalam nanti pada waktu saatnya di pemilu atau pilkada dan sebagainya mungkin perbedaan politik itu monggo karena itu kan negara kita demokrasi, tapi jangan sampai menimbulkan perpecahan. Tetap dalam satu wadah negara kesatuan apa Republik Indonesia. Harapan kita kan seperti itu. Karena apa? Keberlangsungan negara ini adalah nanti selalu estafet dari generasi, dari adik-adik semua, anak kita semua itu yang nantinya akan meneruskan. Mau dibawa kemana negara ini, mau berdiri kokoh, tetap kokoh dan solid dengan segala tantangan yang ada, dengan segala mungkin permasalahan yang ada, itu kan nanti kan dari generasi. Nah, kami yang sudah mungkin pada saatnya sudah harus pensiun, berhenti dan lain sebagainya kan nanti diestafet oleh adik. Harapan kita seperti itu. Jadi jangan sampai budaya kita itu hilang dengan adanya era sekarang digitalisasi, globalisasi dan sebagainya. Nilai-nilai budaya kita, nenek moyang kita itu jangan sampai luntur. Kita harus tetap budaya kita, budaya yang saling menghormati, gotong royong, ramah dan lain sebagainya. Apapun perbedaannya. Nah, toh negara kita juga tidak hanya satu agama. Kalau nggak salah ada 6 atau berapa agama. Tapi sampai sekarang alhamdulillah tetap berdiri NKRI. Padahal kan dari suku, bangsa, agama dan sebagainya. Kita tetap bisa rukun, bisa istilahnya saling menghormati sehingga kita tetap sampai detik ini kan masih menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Harapan kita seperti itu. Iya. Oke, selalu harapan-harapan baik yang dilangitkan untuk Indonesia. Oke, jadi itu ya teman-teman. Kita tuh sebagai generasi muda tuh tidak pernah dibatasi untuk berpolitik, berdemokrasi di platform digital yang sangat luas, tetapi mau bagaimanapun kita harus tahu etika bermedia sosial. Begitu. Harus tahu etika bermedia sosial, mungkin bisa menyaring berita-berita yang tidak jelas sumbernya, jangan langsung disebarluaskan begitu saja. Dan karena Indonesia ini memang sangat beragam, juga tidak sebaiknya ya menyebarkan berita yang mungkin menyebabkan perpecahan. Karena nantinya pun yang memimpin Indonesia juga generasi-generasi muda sekarang. Oke, buat penutup Bapak boleh kasih pesan buat teman-teman generasi muda. Jadi untuk generasi muda, khususnya teman-teman di adik-adik lah atau anak-anak di IMAN 2 ya khususnya juga atau dimanapun, kami selaku Kesbangpol kebetulan berpesan bahwa apapun perubahan yang ada, apapun istilahnya perkembangan yang ada, tetap kita yang pertama harus selalu mengingat bahwa budaya kita, negara kita adalah lahir dari bukan negara kita lahir itu bukan dari hal-hal yang sifatnya instan mudah, tapi bagaimana juga itu adalah perjuangan yang pertama. Dan itu juga jangan lupakan budaya-budaya negara kita, jangan sampai luntur, jangan sampai hilang. Apapun kolaborasi boleh, tapi jangan dihilangkan dengan budaya kita, budaya gotong royong, saling menghargai, toleransi dan sebagainya. Apalagi menyongsong Indonesia tahun 2045, itu panjenengan kesempatan panjenengan. Saya yakin dengan tetap berpegang pada budaya-budaya yang luhur yang ada di negara kita, dimanapun, kapanpun, ataupun dalam posisi apapun, akan menjadikan suatu generasi muda yang benar-benar generasi muda yang istilahnya handal, yang punya etika, yang istilahnya mempunyai akhlak yang baik dan sebagainya. Insya Allah itu yang dibutuhkan ke depan oleh negara kita. Jangan hanya masalah mungkin pemikiran-pemikiran, tapi juga harus diimbangi dengan akhlak, dengan istilahnya budaya-budaya yang selalu berakar kepada nilai-nilai luhur dari nenek moyang kita. Itu pesan pada generasi muda. Intinya seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast Jihan. Semoga apa yang Jihan sampaikan dapat menjadi
bukan cuma Jian sampaikan, tapi juga Bapak Agus sampaikan bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik like, komen, dan di-share. Terima kasih semuanya. Selamat bertemu di video selanjutnya.